Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang panduan observasi yang telah saya buat terkait pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah tentang karakteristik peserta didik. Melalui kegiatan observasi, yaitu observasi adalah proses pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai pembuktian terhadap informasi yang diperoleh. Nah, di sini pendapat dari Savitri ya. Kemudian identitas dari peserta didik yang akan diobservasi, anak berusia 5-6 tahun kelas B5 dan B6 di TK Negeri Pembinaan 1 Palembang. Panduan observasi telah disusun melalui lembar observasi terkait karakteristik perkembangan peserta didik yang telah disusun oleh observer. Nah, karakteristik peserta didik ini diartikan sebagai ciri-ciri kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dari dirinya dan lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisiologi peserta didik. Ini adalah poin-poin yang akan saya observasi terkait struktur fisik, terkait motorik kasar dan juga motorik halusnya. Kemudian perkembangan psikologis itu saya akan ambil 4, yaitu tentang kognitif, emosi, sosial, dan juga moral. Perkembangan kognitif di sini saya akan melihat anak dapat menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Anak mampu mengenali dan berbagai informasi, gambar, tanda, simbol, dan cerita, mengenal fakta awal dan numerisasi, serta menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Kemudian perkembangan emosi, di sini saya akan melihat apakah anak mampu menyebutkan jenis-jenis emosi yang dirasakan. Dapatkan anak mengontrol, mengelola, dan mengekspresikan apa yang dia rasakan. Kemudian perkembangan sosial, di sini dapatkah anak melakukan kegiatan dalam kelompok belajar? Kemudian apakah anak dapat berkomunikasi baik dengan temannya di kelas? Dan juga apakah anak menunjukkan sikap suka berbagi dan menolong? Dimana untuk melihat sosial ini kita perlu observasi secara menyeluruh pada anak. Kemudian perkembangan moral, di sini akan saya lihat adalah mengenai apakah anak mengetahui agama yang ia anut, apakah anak mampu melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama yang dianut, apakah anak menunjukkan perilaku baik sesuai ajaran agama, serta apakah anak bersikap dan bertutur kata sopan di lingkungan sekitar. Ini adalah terkait moral dan agama anak. Kemudian etnik dan kultur. Apakah peserta didik di sekolah berasal dari etnik dan suku yang beragam? Kemudian berasal dari manakah asal etnik dan suku peserta didik? Dan kemudian mampukah peserta didik mengetahui asal etnik dan suku yang dia berasal? Di sini akan saya observasi dan juga akan saya wawancara anaknya untuk mengetahui data tersebut. Nah, kemudian terkait status sosial ekonomis, di mana status sosial ekonomis ini yang pastinya anak memiliki status sosial berbeda. Nah, di sini mampukah peserta didik mengetahui pekerjaan dari kedua orang tua untuk melihat status sosial ekonominya? Lalu minat, mampukah anak menunjukkan ketertarikan dalam proses kegiatan pembelajaran? Kemudian, apakah anak mampu menunjukkan perasaan senang dalam suatu kegiatan tertentu? Kemudian gaya belajar. Di sini gaya belajar manakah yang cenderung digunakan oleh peserta didik? Dimana gaya belajar itu banyak loh. Ada visual, audio, audiovisual, dan lain sebagainya. Terima kasih.